Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Susano Adisari, NIDN 0716098601, dosen pengajar program studi teknik listrik di Politeknik Unisma Malang. Bidang ilmu yang saya tekuni kali ini adalah teknik elektro. Mata kuliah yang saya ampu, bengkel listrik, teknik pengukuran, pembangkit tenaga listrik, program mobil logic control, pneumatik hidrolik, serta IoT industrial. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan video pembelajaran mata kuliah Programmable Logic Control atau PLC yang saya ampu saat ini. Mata kuliah PLC bertujuan untuk memberikan pemahaman pada mahasiswa terkait konsep dasar prinsip kerja PLC serta mampu mengaplikasikan dalam sistem otomasi industri, khususnya dalam merancang dan mengimplementasikan sistem kontrol secara otomatis berbasis PLC. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan sistem kontrol dengan komponen input dan output, menggunakan PLC, serta mampu mengoperasikan peralatan PLC secara mandiri dan bertanggung jawab. Materi pembelajaran selama 1 semester diantaranya yaitu konsep dasar PLC, komponen input dan output, bahasa pemrograman, serta penerapan dalam sistem otomasi industri. Dalam mata kuliah PLC terdapat 4 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu 1. Konsep dasar sistem kontrol PLC. Yang kedua, teknik wiring input dan output PLC. Yang ketiga, menjelaskan instruksi pemrograman dan aplikasi. 4. Mengaplikasikan program PLC ke dalam peralatan input dan output. Sistem pembelajaran dilakukan secara offline, yaitu tatap muka di kelas. Metode pembelajaran, ceramah di kelas, diskusi, interaktif, tanya jawab, contoh, studi kasus, dan praktek software maupun hardware. Interaksi dosen dengan mahasiswa dilakukan dengan menggunakan LMS Politeknik Unisma Malang, yaitu Learning Management System Polisma, dan WhatsApp Group Class. Sistem penilaian meliputi kehadiran sebesar 25%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 30%. Demikian video pengantar mata kuliah Programmable Logic Control atau PLC, dan selamat menyaksikan video pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Pak Seno akan mengajarkan PLC, ya, Programmable Logic Control, yang sangat-sangat berguna buat kalian, terutama di industri. Sebelum mengawali perkuliahan, marilah kita berdoa dulu seperti biasa, membaca sholawat Nuril Anwar, ya. Berdoa dipersilakan. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril asrori watil yakil ahyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Muhtar wa alil ashabi wal ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillah ifdali. Sampaikan terima kasih. Sebelum mengawali perkuliahan, seperti biasa, ya, Pak Seno akan absen terlebih dahulu. Ya, pertama,
Iqbal, kemudian Farid, Eri, Lukif, Firza, Firdaus, Aziz, hadir semua nih ya. Oke, pada pagi hari ini Pak Seno akan menerangkan PLC, Programmable Logic Control, yang tujuannya adalah menjelaskan konsep dasar dari sistem kontrol PLC. Jadi di awal ini saya memberikan gambaran kepada kalian apa sih PLC itu. Kemudian nanti sekaligus kita praktekkan dengan rangkaian direct online. Jadi nanti di pengunjung pertemuan ini nanti kita langsung praktek. Bisa dimulai? Bisa. Oke. Yang pertama PLC ya. PLC itu kepanjangannya yaitu Programmable Logic Control. Maksudnya apa ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Programmable Logic Control? Program yang dikontrol menggunakan logika. Jadi ibarat di dalam tubuh manusia, PLC itu adalah otak. Jadi otak PLC itu. Jadi kalau misalnya di tubuh manusia itu ada tangan, ada mata, ada hidung, lidah, dan lain sebagainya, PLC itu adalah otak yang menggerakkan semua bagian tubuh. Begitu juga di industri. Jadi komponen PLC itu mengambil peran yang sangat penting. Otaknya sebuah produktivitas sebuah perusahaan. Ya kan? Saya yakin kalau misalnya kamu bisa PLC, insya Allah kamu akan enak. Di perusahaan kamu akan dicari. Ya kan? Karena ini menyangkut produktivitas sebuah industri. Ya. Nah, di PLC itu sendiri prinsip kerjanya itu ada 3 bagian. Ada 3 bagian. Bagian pertama itu adalah input. Bagian kedua adalah proses. Bagian ketiga adalah output. Jadi ada input, ada proses, ada output. Prosesnya apa? Jelas, PLC. Di dalam tubuh kamu prosesnya adalah otak. Paham dari sini ya? Oke, selanjutnya macam-macam input. Ada yang tahu? Macam-macam input? Yo. Mas Firza, sensor. MCB, oke, boleh. Terus push button. Terus ada lagi? Saklar, boleh. Limit switch. Dan lain-lain ya. Terutama sensor. Ibarat tubuh, sensor adalah panca inderamu. Iya kan? Kamu melihat makanan. Makanan ini enak sekali. Iya kan? Otakmu berpikir, makanan ini enak. Terus kamu ngajak temenmu. Iya kan? Ayo makan bersama. Misalnya seperti itu. Nah, ayo makan bersama. Itu adalah output. Setelah kamu mencerna dan melihat makanan tersebut. Begitu juga PLC. Ya kan? Ketika PLC ada inputan yang sudah kamu program, kemudian dia dimasukkan ke dalam software, didownload ke dalam perangkat, hardware, ya kan? Maka dia akan memunculkan sebuah output. Oke? Outputnya contohnya apa saja? Motor,
Nah, ini sekarang di peralatan. Kan gitu. Apalagi kontaktor. Sebelum motor harus ada kontaktor. Terus pneumatik, pinter. Terus VSD, Gus. Apalagi relay sama kayak kontaktor. Ya kan? Itu adalah bagian-bagian dari output. Iya kan? Macam-macam outputnya. Dan ini bisa juga loop tertutup. Nah, ini loop tertutup. Output ini juga bisa jadi input. Ya kan? Dalam hal ini kita lihat komponen penyusun PLC. Jadi di situ ada input, ada PLC, ada output. Ya kan? Jadi kalau di PLC itu kontrolnya kompleks. Kontrolnya kompleks. Apa saja? Ada hardware, yaitu PLC itu sendiri. Input dan output. Ya kan? Ada juga software. Software sesuai dengan tipe PLC atau merek PLC. Kita menggunakan software CX Programmer. Terus brandware, yaitu manusianya atau operator. Ini sangat kompleks. Seperti itu. Atau operatornya. Ya kan? Jadi logika-logika yang ada di benak kalian itu bisa kalian keluarkan. Saya mau membuat apa? Di mana kita membangun? CX Programmer di software. Baru di-download ke PLC, ya kan? Kemudian setelah itu PLC akan membaca software kamu, kemudian menerjemahkan berupa prinsip kerja ini. Ada input, ada proses, ada output. Ya, seperti yang kalian sebutkan tadi, ini merupakan bagian-bagian dari input PLC. Jadi ada bus bottom, ada toggle switch, limit switch, gambarnya ada potensio yang analog. Nah, di dalam hal ini input PLC itu ada yang analog dan ada yang digital. Begitu juga yang output. Ada analog, ada digital. Kalau analog itu dari 0 sampai dengan 1. Dari 0 sampai dengan 1. Jadi ada 0,1, 0,2 dan seterusnya. Itu terjadi ketika inputannya menggunakan sensor suhu, contohnya. Sensor suhu kan kita nggak tahu sensor suhu. Sekarang bisa jadi kota Malang dingin, suhunya 28, 26, seperti itu. Bisa jadi nanti panas, suhu ruangan 32 derajat, 33, itu kan fluktuatif. Ya kan? Naik turun dia. Enak lagi digital. Kalau digital, ya kan, itu hanya 0 dan 1. Lek nggak hidup yo mati. Nah, diterjemahkan kalau misalnya 1 ya, itu adalah NC. Normally close. Ya kan? Terus yang kedua itu adalah NO. Ya kan? Maaf, yang 0 itu adalah NO. Normally open. Berarti dia terbuka. Kalau NC berarti dia on atau menyala atau tertutup, ya kan? Close. Kalau open berarti dia off.
atau mati. Gambarnya NO seperti ini, terbuka dia. Gambarnya gambarnya NC tertutup dia. Sedangkan gambarnya NO akan terbuka. Maksudnya ya. Ya kan? Berarti dia terbuka. NO, NC tertutup. Dari sini prinsip kerja PLC, kemudian kontrol PLC maupun logika NO dan NC, ada pertanyaan? Sebelum saya melanjutkan ke output. Betul ya? Next. Berarti di sini sekarang ke komponen output. Komponen output pun juga yang kalian sebutkan tadi. Ada yang relay, ada yang motor, ada yang VSD, kontaktor dan sebagainya. Lampu, ya kan? Lampu itu juga ada. Kemudian buzzer, bunyi ya, itu juga ada. Itu merupakan output, ya kan? Juga ada output yang bersifat analog. Jadi bisa berubah-ubah. Contohnya VSD. Ya kan, yang seperti kita punya di bengkel kontrol motor, itu kita punya VSD. Variable speed drive. Ya kan, dia mengontrol menggunakan kecepatan. Betul? Betul. Silakan ditulis terlebih dahulu terkait PLC. Habis ini Pak Seno akan menerangkan masalah struktur atau rangkaian pengawatan dari PLC. Ya, rangkaian pengawatan dari PLC. Silakan kalian tulis. Sekarang masuk ke pengawatan PLC. Nah, ini yang paling penting. Tadi kalian sudah tahu, ya kan? PLC itu apa, inputannya, prinsip kerjanya PLC apa, inputan, proses maupun output. Sekarang pengawatan PLC. Ya kan? Ibarat ini adalah PLC. Ibarat ini PLC. Nah, sumber PLC, ini PLC kita ya. PLC kita Omron tipe CP1E. Ini PLC kita. Nanti mencoba kalian demokan, kalian praktekkan. Otaknya sebuah perusahaan adalah ini, miniaturnya. Ya kan? Nah, ini adalah rangkaian pengawatan. Ini saya ibaratkan PLC. Ya kan? Kemudian sumber utama PLC adalah tegangan 220 volt AC. Ini langsung ambil dari sumber PLN. Selanjutnya, di dalam PLC itu sendiri juga mengeluarkan tegangan, rectifier, penyarah dia. Ya kan? Dia juga mengeluarkan tegangan DC sebesar berapa? 24 VDC. Seperti itu. Selanjutnya, kemudian di sini ada common. Ada common input. Juga ada common output. Di sini ada alamat input. Yang atas rata-rata alamat input. Anggap sampai 02. Di sini juga alamat output. Sama-sama alamat, tapi beda kode. Ya kan? Jadi rata-rata di PLC seperti itu. Yang bawah ini adalah output, yang atas adalah input. Oke? Di dalam PLC ada yang namanya rectifier, pembantu. Yaitu DC eksternal. Kita menggunakan bantuan. Ya kan? Di mana DC eksternal kita samakan tegangannya. 24 V DC. Ya kan? PLC bisa membaca di range tegangan itu 9 sampai 24.
mampunya membaca dia untuk tekanan DC. Ya kan? Seperti itu. Next, selanjutnya, buat apa Pak diksi eksternal ini? Ini jelas. Dari PLN ini inputannya. Lah, yang positif nanti, kalau kamu di perusahaan, dan kamu ketika praktikum, positif ini kamu masukkan di push button atau inputan. Alamat inputan. Kelihatan ya? Di alamat inputan. Sedangkan yang negatif masuk di common. Seperti itu. Dia akan memberikan perintah karena di sini ada relay, Mas. Di sini ada relaynya. Nah, di sini ada relaynya. Oke, paham ya dari sini ya? Begitu juga yang output. Di common output ini yang positif, kamu masukkan ke beban. Misalnya lampu. Misalnya kamu menggunakan buzzer. Misalnya kamu menggunakan relay. Ya kan? Boleh. Dari sini ada pertanyaan tentang struktur atau pengawatan dari PLC. Nah, ini PLC kita. Sama. Ini adalah struktur dari PLC Omron CP1E. Sama. Pada prinsipnya sama. Yang atas itu adalah untuk terminal output, yang bawah untuk terminal yang atas untuk terminal input, yang bawah untuk terminal output. Seperti itu. Ini rangkaiannya yang di software. Nah, sekarang kita mencoba untuk ke pengawatan. Ini adalah tipe PLC CP1E ya, ini tipenya. Nanti kalian praktek satu persatu. Apakah sudah siap praktek? Siapa yang mau praktek ke depan? Monggo, silakan. Mas Iqbal? Oke, silakan dipraktekkan kalau sudah dibuat. Yuk. Oke, silakan kamu rangkai, Mas. Satu persatu. Oke, yang pertama dari sini. Sumber. Kamu di sana, Mas. Blocking, Mas. Nah, oke. Sumber. Oke. Sumber PLN. Sumber PLC dari PLN. Sudah, kemudian kamu rangkai. Dari DC eksternal ke common. Nah, terus nol. Oke, selanjutnya. Nanti yang lain satu persatu ya. Sama diperhatikan softwarenya ya. Terus sekarang outputnya lampu. Oke, terus pakai 01 Mas, kamennya di 01 ya. Terus 01, oke. 01 Mas. Pakai alamat berapa? 01 dia Mas. Ini 00 Mas. Kan yang teliti tah. Nah, sip. 01, 00, kamen oke. Komnya juga sudah. Oke. Nyalakan Mas. Silakan dinyalakan. Oke. Di on kan DC power ini dimasukkan Mas kabelnya.
Oke, dinyalakan. Oke, PLC-nya. Terus koneksinya dengan USB. Coba di sini ya. Koneksikan ke laptop kamu. Oke. Di situ tadi. Oke. Itu sudah kamu install ya. Oke. Yes. Apa itu connected? Oke, yes. Yes. Nah, itu kan kelihatan. Berarti Mas Iqbal sudah mengirim program atau mengirim file ke PLC. Ya. Oke, sama klik Mas. Oke. Yes. Run mode. Oke. Nah, selanjutnya di sini Mas Iqbal sudah membuat programnya sesuai dengan prinsip kerja yang ada di job sheet. Oke, selanjutnya coba Mas. Kamu tekan 0.01. Nah, lepas. Nah, itu kelihatan. Warna hijau-hijau yang ada di layar itu sudah kelihatan. Itu adalah arah arusnya. Jadi ibaratnya di kolom sebelah kiri ini yang tegangan positif, kolom sebelah kanan ini tegangan negatif. Sehingga dari kiri ke kanan ini ya, ketika ditekan 0.01 maka dia akan ada rangkaian pengunci. Sehingga arus yang warna hijau-hijau ini, itu melalui rangkaian pengunci. Inilah rangkaian pengunci. Ngerti maksud saya? Inilah rangkaian pengunci. Sesuai dengan prinsip kerja yang ada di job sheet tadi. Selanjutnya kamu tekan Mas. 0.02. Tahan. Nah, ini kan NC. Dia jadi NO ketika ditekan. Maka arus akan terputus. Ketika Mas Iqbal melepas, nah, arus akan kembali lagi. Sehingga input push button 02 itu menjadi reset. Dia akan mematikan sebuah sistem. Seperti itu. Jadi hijau-hijau ini adalah arah arusnya. Nah, N ini berarti dinyatakan program yang dalam CX Programmer ini selesai. Silakan nanti kamu kerjakan job sheet yang sudah ada tugas, kemudian gambar leadernya, kamu gambar leadernya, selanjutnya kamu gambar pengawatannya, ya, di berikutnya, di baliknya, kamu gambar rangkaian pengawatannya, kemudian kamu tulis input dan outputnya, baru kalian praktek. Oke? Oke, dari sini ada pertanyaan anak-anak semua? Ada pertanyaan? Ya, Mas? Kalau analog programnya berbeda, Mas. Itu di job sheet 4. Ya, analog kita pakai direct internal function up dan direct internal function down. Seperti itu. Jadi pengawatannya beda. Kita pakai channel yang analog, bukan channel yang digital. Seperti itu. Terima kasih kepada anak-anakku semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa job sheet 2 dikerjakan. Dari saya terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.